kita akan bahas tentang bagaimana. Nah, ini judul topiknya, bagaimana kita sebagai guru, sebagai pengajar bisa menggali potensi flip classroom, Bapak Ibu, atau flip learning. Nah, itu ada beberapa istilah, ada flip classroom, flip learning. Kita akan menggali potensi. Di mana webinar pada malam ini kita bisa berinteraktif gitu ya. Karena seperti hubungannya relasi dengan flip classroom ini bahwa guru bukan salah satu-satunya sumber informasi, jadi nanti kita bisa berinteraksi, kita bisa belajar dari satu dan yang lainnya terkait flip classroom, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengawali saya ingin mendengar gitu ya, mengetahui seberapa banyak Bapak Ibu yang pernah mendengar atau bahkan sudah ahli gitu ya mengenai flip classroom yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk lihat di chatbox-nya. Sudah muncul belum ya, Satarif ya? Di chatbox ada polling. Sudah. Nah, silakan Sudah Bapak muncul. Ibu, silakan diisi. Kita interaktif, kita bisa saling berinteraksi karena kita butuh gitu ya. Sharing dari Bapak Ibu di seluruh penjuru Indonesia terkait bagaimana kita bisa menggali potensi flip classroom ke dalam proses KBM kita di kelas. Flipbook, katanya sama nggak ya? Nah, belum pernah. Nah, nih, Bapak Ibu, yuk, bagi yang melihat ada polling di chat box-nya, boleh dipilih. Ini baru 3 vote nih. Baru 3 suara nih. 3 suara yang mengisi. Nah, ini Bapak Ibu kayaknya lebih nyaman untuk mengetik jawabannya nih. Belum gitu ya. Padahal sini ada polling Bapak Ibu. Nah, ini sudah naik. Totalnya ada 6 vote. Ada 7 vote. Saya akan menunggu. Belum, baru dengar. Baik. Belum. Belum pernah. Belum pernah juga. Ini sudah ada 10 vote. Pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Baik, kita tunggu respon yang lain, Ibu ya. Belum pernah, Bapak. Baik, Ibu. Terima kasih untuk responnya. Nah, belum pernah, Pak. Siap. Tapi kalau Pernah, Pak. prepare classroom itu biasanya guru sebelum mengajar itu sudah menyuruh siswanya untuk belajar dulu di kelas, di rumahnya gitu, Pak. Kemudian bisa juga tugas-tugasnya diberikan oleh guru, tapi tugasnya itu sepengetahuan saya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, bentar Ibu. Nah, ini nanti ada kesempatan buat kita menggali informasi tentang definisi gitu ya dari flip classroom sendiri. Sini saya mau lihat polling deh. Untuk saya lihat, alhamdulillah sudah ada 200-an orang nih yang hadir. 200-an orang yang hadir, tapi kebanyakan menulis jawabannya di chat box gitu ya. Kalau di pollingnya belum pernah. Nah, ini masih 15 polling. Hairil Yakin Yakub, boleh di stop berbagi layarnya Pak Hairil? Mohon maaf. Nggak boleh kita terus dilihat aku naik nggak oh itu udah yang enggak nih dilihat neng dua nana rasa bisa tak lale Ya, Pak Hairil diklik yang berhenti berbaginya Pak Hairil. Nah, terima kasih Pak Hairil.
Oke, baik. Ini saya melihat sebentar saya share kembali, saya akan reshare filenya terkait apakah pollingnya di mana? Pollingnya bentar ya. Kalau mau nyari pollingnya saya akan coba tunjukin. Aku ngomong, iki aku ketok, iki ketok. Oke, pollingnya ada di chat box Bu. Bapak Ibu boleh coba yang pakai apa laptop akan lebih nyaman. Fotonya jenengan. Iki ya ketok aku. Iki aku sik ngomong berarti. Kita Iya, Bu Erma nanti ya untuk berpendapatnya nanti. Nah, ini boleh semangat, saya seneng nih semangatnya untuk bisa berdiskusi. Ya, untuk apa pollingnya ada di bawah gitu ya. Silakan. Ini baru ada 23 votes. Nah, tetapi kalau yang saya baca dari jawaban Bapak Ibu gitu ya, yang rata-rata mungkin rata nih hampir 90 lebih persen gitu ya. Belum pernah gitu ya. Belum pernah mendengar flip classroom. Belum gitu ya. Nah, ada yang sudah pernah nggak sekarang pertanyaannya deh? Ada yang sudah pernah dengar nggak Bapak Ibu terkait flip classroom atau kelas terbalik gitu deh? Ah, flip classroom atau kelas terbalik? Mangga Bapak Ibu silakan. Ada yang sudah pernah? Nah, ini ada yang angkat tangan. Ibu Warjiati, Atiza, Dian Rifyanti, Nurjanah, Rosnawati. Classroom aja dengarnya belum. Belum. Belum Ustaz. Belum, belum pernah. Belum pernah. Benar Pak Ustadz Tamrin belum pernah. Jangan-jangan Pak Ustadz sering nih make Biasa dengar classroom. classroom yang biasa didengar. Kalau private belum. Oh, kalau pelipat Baru belum. Baik. baru malam ini, ya. Oke, good. Nah, sekarang pollingnya saya tutup dulu deh pollingnya sebentar. Ini sudah 40 votes gitu ya. Nah, ini ada 5 orang yang sudah pernah dengar gitu ya. 5 orang pernah dengar, 37 belum, 42 berarti. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang sudah pernah dengar istilah flip classroom atau kelas terbaik, boleh dong. Kami butuh eh, apa ya? Butuh pengertian dari Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang flip classroom, enggak? Mau diketik boleh, mau langsung disampaikan secara lisan juga boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pernah dengar apa itu flip classroom, enggak? Pak Syahrullah kah? Iya, Pak. Topik. Oke, silakan Pak Syahrullah. Iya. Mohon izin. Kalau menurut definisi di Google itu kalau flip itu kan terbalik. Jadi guru Mm-mm, eh, memberi tugas kepada murid untuk mm-mm, mempelajari materi itu di rumah. Sementara untuk di kelas itu menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk belajarnya di rumah, mm-mm. tapi untuk tugas-tugasnya diselesaikan di kelas. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Syahrullah. Pak Syahrullah dari mana Pak? Kalimantan Selatan, Pak, Kota Baru. Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih banyak Masya Allah buat insight-nya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengetik boleh jawabannya. Nanti saya bacakan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang flip classroom. Yang mau di-searching boleh gitu ya. Atau yang sudah pernah dapat pelatihannya mungkin diklatnya dari sekolah-sekolah juga boleh. Ini saya bacakan dari Ibu Maya Lubis. Flip classroom adalah pendekatan pembelajaran yang membalikkan model tradisional pengajaran. Di sini lebih menekankan keaktifan siswa. Terima kasih Ibu Maya. Ibu Maya dari wilayah mana, Bu? Ibu Maya dari Gunung Sitoli. Baik, terima kasih Ibu. Sumatera Utara. Kalimantan, Sumatera Utara. Oke.
ada Kalimantan, Sumatera Utara, ada dari mana lagi? Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin diskusi, kita sama-sama menggali bagaimana potensi flip classroom apabila kita bawakan di kelas kita gitu ya. Ini dari mana? Iya, Bapak Manaik mungkin menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Baik, terima kasih Pak Manaik. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ini ada dari voting ada sekitar tadi berapa ya? 6 orang sudah pernah mendengar istilah flip classroom. Ini baru 2 orang nih yang memberikan insight itu 3 orang. Pak Syarullah, Ibu Maya Lubis, Pak Manaik gitu ya. Yang lain boleh ingin mengemukakan pendapatnya silahkan. Oke, ini ada nih alhamdulillah. Ini ada Ibu Yulianti Amanah. Flip classroom itu sebuah metode pembelajaran di mana siswa mempelajari terlebih dahulu di rumah materi yang akan dibahas di dalam kelas. Ini ada Ibu Resnawati dari Goa. Flip classroom itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama kegiatan siswa belajar mandiri di rumah. Kegiatan siswa belajar tatap muka di sekolah, evaluasi yang terakhir adalah evaluasi serta tindak lanjutnya. Terima kasih. Bagus-bagus nih. Pak Anas, ini Pak Anas Ahmadi. Mungkin sama dengan CBSA, cara belajar siswa aktif gitu ya. Atau sama dengan pesertanya Ustadz Anas. CBSA, catat buku sampai habis gitu Ustadz. Dari Qurratul Uyun itu kelas daring gitu ya. Terus selanjutnya Mustaqimah Awagid, pembelajaran di mana siswa mempelajari materi di rumah dan biasanya digunakan metode discovery learning. MTS N2 Bandung hadir, mantap dari Bandung nih. Ini ada lagi dari Ibu Suzy, menggabungkan pembelajaran secara daring di rumah dan luring di dalam kelas. Selanjutnya dari Ibu Suaibah, bahasa Inggris. Flip classroom is a structure around the idea that lecture or direct instruction is not the best use of class time. Instead, students encounter information before class, freeing class time for activities that involve higher order thinking skill. Selanjutnya dari Bu siapa ini mana ini tadi? Udah banyak. Bu Eniawati. Oke, ini sudah banyak Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah menyuarakan pendapatnya terkait flip classroom. Pada dasarnya pendapat Bapak Ibu itu betul semua gitu ya. Dimana bahwa pada dasarnya nanti kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Di sini Bapak Ibu bisa saling melengkapi karena pada dasarnya pendapat itu tidak ada yang saya lihat pendapat itu mendekati dengan garis benang merah dari flip classroom Bapak Ibu. Oke, sekarang bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, ini saya punya 2 gambar Bapak Ibu. Ada gambar yang pertama, gambar yang kedua. Kira-kira boleh dipilih. Nah, ini saya nggak pakai polling deh, karena banyak yang menuliskan di chatbox. Kira-kira kelas Bapak Ibu mirip gambar yang pertama atau gambar yang kedua ini? Nah, silahkan Bapak Ibu. Kira-kira lebih mirip yang mana Bapak Ibu kelasnya? Yang pertama. Yang kedua. Atau yang kedua? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Boleh. Kedua, Boleh. Yang pertama. Oke. Kedua, Pak. Pak Tamrin. Yang kedua, Pak. Pendapat Yang pertama. Yang pertama Pak Tamrin. Kenapa Pak Tamrin? Yang pertama. Kalau yang pertama di sini yang menitik beratkan Yang pertama, betul Pak. siswanya, Yang pertama. yang peserta didik yang lebih aktif.
Nah, Kalau coba gambar yang dilihat Kak. kedua kayaknya dia didampingi sama ya mungkin gambar gurunya yang menjelaskan. Nah, di sini kita kita harus persamakan persepsi Bapak Ibu. Kira-kira di gambar pertama sama gambar kedua kira-kira tentang apa perbedaannya? Ada yang mau ngasih pendapat boleh Bapak Ibu? Takutnya kita berbeda persepsi terkait gambar yang kita munculkan. Gambar yang Kalau pertama gambar yang murid ada yang tidur sibuk sendiri. Kalau yang kedua kayaknya Oh. semuanya muridnya patuh mendengarkan dengan seksama. Nah, baik. Terima kasih Bu Yunia. Jadi yang gambar pertama ini gurunya asik ngajar sendiri Bapak Ibu, di mana anak-anak cuek bahkan cenderung ngantuk gitu ya. Tetapi di gambar yang kedua ini anak-anak antusias, terbangun gitu ya. Nggak ada yang ngantuk bawaannya. Semangat buat mendengarkan pelajaran dari pengajarnya, dari gurunya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira di kelas Bapak Ibu mirip gambar yang pertama atau yang kedua? yang kedua. Kedua. Masya Allah. Tapi tergantung juga sih, Pak. Tergantung apanya, Bu Nur? Tergantung materi yang kita sampaikan. Kalau kita Materi yang harus disampaikan. tergantung materi yang disampaikan. Kalau kita Harus harus yang papan tulis, kedua. otomatis kita akan melihat papan sebentar, kemudian kita akan beralih untuk memperhatikan anak-anak. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Ada lagi yang berpendapat yang kedua? Banyak yang alhamdulillah. Bisa kedua, Pak. Oke, Ibu Widar. Kapan Gambar kira-kira terjadi pertama. kondisi yang pertama, Bu Widar? Harus diusahakan yang kedua. Kalau materinya agak sulit, anak-anak yang pertama biasanya. Nah, Yang pertama, kalau matematika. Ibu Widar ngajar matematika ya, Bu? Iya, Pak. Oke, baik. Iya. Bisa dia mengerti, Bu. Gambar pertama lagi belajar matematika siang hari tuh. Nah, gitu modelnya tuh. Oh iya. Betul. Ini bukan matematika aja. Biasanya pelajaran eksak begini Bapak Ibu. Matematika, fisika, kimia gitu ya. Kalau di jam-jam rawan setelah istirahat tuh begini. Setelah zuhur lah. Kira-kira jamnya begini. Sekarang lagi pangkas. Nah, baik Bapak Ibu. Saya sudah mengambil lah gambaran kira-kira kelasnya. Ini Ibu Aninita mau berpendapatkah? Mangga Bu. Atau Pak Nasrun, boleh Pak Nasrun. Ini Ibu Yulianti ini kepencet atau emang ingin berpendapat? Boleh, silakan. Ibu Suzy. Baik Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan ya. Jadi apabila Bapak Ibu, Bu Yulianti, Ibu Suzy ingin berpendapatkah? Boleh, silakan mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum berpendapat, Bapak. Boleh, Ibu Suzy ya? Dari mana, Bu? Ibu Yuli, Bapak Yuli yang mana? Oh, oke, baik. Silakan Bu. Dari wilayah mana, Bu? Iya. Dari Jakarta Timur, Bapak. Jakarta Jaktim. Iya. Ya, salam kenal, Bu. Salam kenal, Bapak. Kalau belum berpendapat, siswa akan belajar bagaimana mereka menerima pelajaran tergantung gurunya kali ya, Pak ya. Bosan atau tidaknya mereka dalam belajar, bagaimana si guru menyampaikan materi yang diajarkan. Kalau misalnya materi yang diajarkan dengan metode yang menarik, pasti semua siswa akan tertarik juga untuk ikut pelajaran. Tapi kalau misalnya hanya saja menjelaskan pelajaran, yang sangat gitu Bapak.
Baik, Ibu. Saya bisa ambil pendapatnya. Jadi tergantung bagaimana pembawaan guru untuk mengajarnya, gitu ya, Bu Yulia. Betul. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh. Ini ada 3 orang yang angkat tangan. Ini kepencet atau memang Ada, Pak. Ini pendapat? Boleh. saya. Ibu Sarah, silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Berdasarkan gambar yang ditampilkan itu, menurut saya di kelas saya itu tidak termasuk keduanya karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris dan di kelas saya itu kelas yang sangat aktif. Jadi anak-anak itu biasa saya kasih apa ya, pemantik dulu, terus dia itu bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya saat itu. Jadi ketika kemarin tuh saya kasih materi speaking, dia ini langsung saya kasih materi on my way, song in my way, on my way, semuanya menyanyi. Jadi di sini kelas yang sangat aktif dan saya sempat videokan kemarin itu. Ya namanya masih kelas 7, jadi gerak-geriknya sangat lucu sekali ketika menyanyikan lagu itu. Mereka begitu enjoy, mereka begitu menikmati itu. Di kelas saya itu seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu Sarah. Bu Sarah dari sekolah mana, Bu? Dari MTSN 4 Blitar, Bapak. Blitar? Iya, dari MTSN 4 Blitar. Oke, baik Ibu Sarah. Ya. Ini penemuan gitu ya. Yang di luar dari 2 gambar yang saya berikan. Terima kasih banyak Bu Sarah. Sama-sama. Ada lagi yang ingin berpendapat, boleh. Pak, tidak ada anak menjawab. Nah, ini ada Pak Usman, ada Saya Bu Bapak. Siapa ini? Saya Bapak. Ya, silakan Bu Faridah, mangga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Dari mana, Bu? Dari Madura, Pak. Mandua. Madura. Ya, menurut saya Pak, pembelajaran yang ada di gambar ini adalah guru belum mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa terhadap materi yang dia ajarkan. Guru kayaknya memiliki sikap otoriter gitu ya. Yang penting materi harus selesai, ngebut, belum harus diselesaikan, mengikuti gitu tanpa melihat keadaan siswanya apa. Kalau jam pertama mengajar eksak kayak gini enak, kalau jam terakhir kan sudah lelah siswa. Jadi guru harus setidaknya satu lah mengetahui kondisi siswanya. Kayak kita ingin memberikan Dream umpamanya ingin memberikan sesuatu, ingin mentransfer apa yang kita tahu kepada didik kita. Jadi kita ingin memberikan, tidak boleh memaksa gitu. Lihat kondisinya, mau nggak dengan contoh es krim yang kita kasih gitu ya. Kalau siswanya tidak mau ya tidak usah dicekokin, tidak usah, harus ada jalan yang kondisional ngelihat siswanya. Jadi setelah melihat kondisi siswanya gitu ya, psikologi siswa saat itu, jadi kita bisa menentukan langkah. Ini sepertinya sedang kejar tayang ini Pak, kejar target kurikulum. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih banyak buat pendapatnya gitu ya. Ini menurut Ibu Farida, gurunya sedang kejar tayang gitu ya, jadi gak kurang peduli gitu ya dengan murid-muridnya. Baik, ada yang berpendapat lagi? Kalau tidak saya lanjutkan. Pernah Ya. Oke, Saya Pak Taufik. Oh, silakan Ibu, Bapak Pak Usman dulu deh yang angkat tangan duluan. Silakan Pak Usman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya dari gambar itu, ini tergantung pada gurunya masing-masing, Pak. Kalau misalnya kayak saya matematika ya, Pak. Itu kalau memang pagi hari itu kan anak-anak semangat gitu loh untuk menerima pelajaran. Kalau waktunya itu siang hari, kalau menurut saya tuh
kalau melihat anak-anak itu kan sudah terkuras tenaga dengan adanya istirahat dan sebagainya. Itu saya buat ice breaking dulu untuk memberikan semangat anak-anak kembali untuk belajar. Jadi walaupun mau siang hari, kalaupun kita kasih permainan-permainan, insya Allah anak-anak semangat kembali untuk belajar. Tapi kalau misalnya gurunya Pak sambil nerangkan di papan tulis, tidak melihat anak-anak, ya sama aja Pak. Anak-anak pun tak paham, anak-anak pun ibaratnya guru itu tak memperhatikan anak-anak, menerangkan sambil menghadap ke papan tulis. Yes. Jadi kita harus ada timbal balik ke anak-anak supaya materi yang kita sampaikan itu dapat ke anak-anak. Karena kalau saya lihat atau mendengar tadi seperti Ibu tadi kejar tayang, itu tidak benar. Karena materi seperti saya Pak, materi itu maksudnya tidak sampai habis gitu. Karena kendala waktu juga. Yang penting anak-anak itu sudah ada yang paham dengan materi-materi yang disampaikan. Misalnya Pak, dalam satu semester itu ada beberapa materi, misalnya ada 5 materi gitu kan. Itu saya tidak bisa terselesaikan semua. Paling 4 materi yang terselesaikan, 1 materi belum terselesaikan. Mungkin karena kendala waktu atau banyak libur ya Pak, seperti banyak libur atau segala macam. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya sangat senang gitu ya buat pendapat-pendapatnya. Nanti kita simpan, kita lanjutkan pendapat-pendapat yang lain gitu ya di slide-slide berikutnya. Nah, di sini kenapa saya memberikan 2 gambar yang berbeda ini Bapak Ibu? Salah satu tujuannya adalah karena saya pun gitu ya, saya pun ketika menjadi guru di sekolah, pasti saya menemui 2 kondisi seperti ini, di mana kondisi anak-anak mungkin ketika saya ajar dalam kondisi yang capek gitu ya, yang lelah, jadi bawaannya ngantuk, ditambah pembawaan mengajar kita yang kurang menyenangkan, akanlah muncullah kondisi di mana seperti gambar di yang pertama ini. Dan yang kedua, ini kondisinya lebih stabil gitu, di mana anak-anak siap untuk menerima materi yang kita akan ajarkan Bapak Ibu. Nah, kalau saya sendiri pernah mengalami juga masalah kondisi dari keduanya. Nah, mengapa saya memberikan 2 gambar ini? Kalau Bapak Ibu pernah mengalami yang pertama, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kondisi yang pertama, nah alangkah idealnya, alangkah bijaksananya apabila kita sebagai pendidik, sebagai pengajar harus segera introspeksi diri kita Bapak Ibu. Apakah ada yang salah dengan kita? Apakah ada yang salah dengan cara pengajaran kita? Mungkinkah cara kita terlalu konvensional, terlalu tradisional? Nah, apabila Bapak Ibu pernah mengalami kondisi seperti gambar yang pertama, yuk saatnya kita merubah, kita membuka pola pikir kita untuk bisa menerima sesuatu yang baik yang mungkin bisa menjadi mempermudah jalan kita mengajar anak didik kita gitu ya. Salah satunya adalah beralihnya kita dari pembelajaran yang konvensional, tradisional ke pembelajaran flip classroom. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita sulit mengucapkan flip classroom, terlalu asing, kita boleh menyebutnya dengan kelas terbalik ya. Kita sepakati flip classroom itu di bahasa Indonesia kita anggap saja kelas terbalik Bapak Ibu, biar lebih nyaman dengan kita. Jadi pesan saya, apabila Bapak Ibu pernah merasakan kondisi mengajar seperti gambar yang pertama, yuk saatnya kita bisa merubah cara ngajar kita dari pengajaran yang konvensional, tradisional, kita beralih ke kelas terbalik Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pendapat Bapak Ibu terkait kelas terbalik, flip classroom gitu ya.
Kira-kira sebetulnya definisi apa yang kita bisa ambil untuk menggarisbawahi apa itu kelas terbalik, Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu ambil tarik garisnya, yaitu adalah sebuah strategi pembelajaran yang membalikan, namanya flip classroom, itu kelas terbalik. Dia membalikan lingkungan belajar Bapak Ibu, yang konvensional, yang tradisional, yang cara lama, yang menyampaikannya itu sekarang menjadi lebih lebih menarik, lebih aktif. Jadi apapun yang terjadi di kelas tradisional itu kita terbalikan Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Aktivitas-aktivitas yang perlu kita yang kita berikan kepada anak ketika kelas tradisional atau kelas konvensional itu kita balikan posisinya ya menjadi, kalau seperti misalnya kelas aktivitas di kelas yang kita menerangkan dari A sampai Z itu kita kembalikan, kita balik agar proses tersebut kita berikan mereka ketika mereka berada di luar kelas kita. Jadi intinya adalah garis merah yang perlu Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu ingin menerapkan flip classroom atau kelas terbalik adalah Bapak Ibu membalikan lingkungan belajar dari tradisional itu yang saya mute dulu Bapak Ibu ya. Ya, di mute dulu supaya tidak mengganggu. Iya, terima kasih Ustadz Tamrin sudah diingatkan. Mohon maaf, ini juga suaranya saya agak-agak bindeng gitu ya. Mungkin kurang bisa masuk sampai di audio Bapak Ibu. Saya ulang, garis menang yang bisa kita ambil untuk mendefinisikan kelas terbalik itu adalah membalikkan lingkungan belajar yang dari tradisional menjadi kelas yang aktif, di mana nanti hal-hal yang inti yang akan kita balik dalam proses penerapannya, gitu ya. Di sini setelah definisi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencari tahu dasar-dasar apa yang menjadi pilar dari kelas terbalik ini, Bapak Ibu. Nah, pilar yang menjadi pondasi dari kelas terbalik, flip classroom, FLIP. 4 pilar ini yang mendukung, yang bisa memperkuat strategi kelas terbalik ini, insya Allah bisa membantu meningkatkan hasil belajar dan membantu Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar yang mengasyikan dan menarik gitu ya. Link presensi nanti akan saya share ulang Bapak Ibu, mohon disimak dulu. Tadi presensi sudah diberikan di awal gitu oleh Ustadz Arif, nanti insya Allah akan di share ulang oleh beliau ataupun nanti dengan saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah tahukah? Saya yakin di antara 378 peserta ini, saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti tentang training flip classroom, sudah mengetahui pilar-pilar, dasar-dasar atau tiang-tiang pondasi dari kelas terbalik ini. Ada yang ingin berpendapat boleh tentang flip pondasinya? Kalau enggak kita siap, insya Allah nanti materinya bisa ada. Itu biasanya bisa di-download di platform Alef Bapak Ibu. Nanti materi-materi webinar Alef itu akan kami upload biasanya di platform Alef. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke akun Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan share kepada teman-temannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan 4 pilar, 4 pondasi yang menjadi inti dari kelas terbalik ini adalah flexible environment. Yang kedua learning culture-nya, yang ketiga intentional content-nya,
Yang keempat adalah profesional edukatornya. Oke, yang pertama adalah flexible environment. Nih, ini dok. Oke, saya jelaskan satu-satu dulu Bapak Ibu. Flexible environment itu adalah lingkungan belajar yang fleksibel. Saya ulang Bapak Ibu, flexible environment itu adalah lingkungan belajar yang fleksibel, di mana kalau Bapak Ibu menerapkan kelas terbalik di kelasnya Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel. Terkait apa Pak Taufik? Terkait kapan murid-murid Bapak Ibu ingin belajarnya, di mana murid-murid Bapak Ibu ingin belajarnya. Nah, kenapa? Karena materi-materi inti, materi-materi awal itu biasanya diberikan tugas kepada murid-murid kita, peserta didik kita untuk belajarnya lebih dulu di rumah. Nah, di rumah itu mau kapan aja boleh. Yang penting mereka mengerjakan tugasnya. Mau tepat setelah jam sekolah silakan, jam malamnya pun boleh. Yang penting fleksibel Bapak Ibu. Saya ulangi. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang fleksibel. Di sini diharapkan Bapak Ibu bisa lebih fleksibel, menciptakan lingkungan belajar. Mau belajar, kalau mau belajarnya udah pasti sudah dari gurunya, Bapak Ibu yang menentukan. Nanti kita akan masuk ke tipsnya. Yang pasti adalah fleksibel adalah kapan mereka belajarnya dan di mana mereka belajarnya. Kalau zaman sekarang nih, kalau kita lihat di kota-kota besar, ada yang belajarnya di kafe-kafe sambil ngopi gitu ya. Kalau untuk anak SMA, anak kuliah itu sudah biasa. Nah, kalau di tingkat SD, SMP mungkin di rumah, di kamar, itu fleksibel aja mereka melakukan dan kapan mereka juga melakukannya. Yang kedua adalah learning culture-nya Bapak Ibu. Learning culture ini adalah budaya belajarnya Bapak Ibu. Budaya belajar. Kalau pembelajaran konvensional, pembelajaran tradisional, bukan asumsinya ya, banyak pendapat yang menyebutkan bahwa pembelajaran tradisional itu guru merupakan satu-satunya sumber informasi. Dan itu sepertinya saya rasa di saat ini sudah tidak relevan lagi bahwa guru menjadi sumber satu-satunya informasi, karena sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sudah menjadi sahabat bagi peserta didik kita Bapak Ibu. Sudah murid-murid kita sudah sangat erat hubungannya dengan teknologi gitu ya, dan sehingga mereka bisa mengakses semua informasi gitu ya. Baik itu yang informasi yang negatif, tapi juga banyak juga ada informasi yang positif. Nah, disinilah fondasi ini sebagai pengajar kita harus bisa merubah budaya belajarnya, budaya belajar yang tadinya anak-anak kita cekoki, yang tadinya anak-anak kita suapi gitu, kita suapi dengan materi pembelajaran di kelas. Ketika Bapak Ibu menggunakan kelas terbalik, Bapak Ibu akan berusaha untuk merubah gitu ya. Yang tadinya disuapin berubah menjadi mandiri gitu ya. Kenapa? Karena kalau pada dasarnya itu metode flip classroom atau kelas terbalik ini bukan hanya melatih kemandirian, tapi esensinya adalah dengan Bapak Ibu menerapkan kelas terbalik bisa bisa membantu peserta didiknya menciptakan solusi dari suatu masalah ketika mereka menemui masalah di kehidupan nyata. Karena memang yang paling berat Bapak Ibu adalah bukan masalah-masalah mengerjakan soal-soal di sekolah, di instansi gitu ya, tetapi yang paling berat adalah ketika mereka akan hidup punya masalah di kehidupan nyata. Dan disitulah peran dari pembelajaran kelas terbalik. Apabila kita sudah melatih mereka untuk bisa mandiri, insya Allah mereka juga akan terlatih untuk bisa menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi yang mereka sudah asah sebelumnya. Yang ketiga adalah intentional content, di mana konten atau materi
ini materi ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kenapa? Karena di kelas terbalik ini, Bapak Ibu lah yang memegang kunci materi mana yang ingin Bapak Ibu berikan. Misalnya dari satu bab, kira-kira topik-topik mana yang Bapak Ibu pastinya harus melakukan pratinjau dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan kelas terbalik, Bapak Ibu harus melakukan pratinjau, Bapak Ibu pilih-pilih kira-kira topik mana yang bisa anak-anak untuk pelajari langsung di rumah gitu ya. Dengan nah, ini sebetulnya dengan metode kelas terbalik, kalau Bapak Ibu memberikan materi di rumah, biasanya, nah ini biasanya Bapak Ibu, biasanya itu materi-materi yang diberikan itu biasanya video untuk konsep-konsep dasar ataupun dokumen untuk bacaan, menggali informasi. Nah, jadi dengan ketiga pilar ini, pilar yang ketiga maksudnya, Bapak Ibu bisa menjadi memegang kunci materi mana yang Bapak Ibu ingin berikan gitu ya. Jadi harus dipilah-pilih dulu kira-kira oh ini mungkin nggak ya untuk murid-murid saya bisa pelajari di rumahnya. Dan yang keempat Bapak Ibu professional educator. Artinya apa? Pengajar yang profesional. Jadi pelaksanaan atau implementasi dari kelas terbalik ini memang harus dilakukan oleh pengajar yang profesional. Tidak bisa kelas terbalik ini dilaksanakan, diimplementasikan oleh pengajar yang tidak profesional. Dari slide ini ada yang ingin berpendapat boleh, ada yang ingin bertanya boleh, silakan. Oke, dari Pak Syarullah dilanjut. Terima kasih Pak Syarullah, tenang. Ada yang ditanya boleh. Kalau ini Pak Syarullah sudah lanjut, alhamdulillah. Ini ada angkat tangan nih, bingung nih. Ini angkat tangannya mau bertanya atau kepencet nih? So mau menanggapi boleh, silakan Bapak Ibu. Daftar hadirnya nanti ya. Oh mau izin alih ke laptop, baik. Terima kasih Bu Zubaida. Berarti saya lanjutkan. Nah, sekarang hubungan taksonomi Bloom dalam Flipped Classroom, Bapak Ibu. Saya ulangi dulu bahwa kelas terbalik itu adalah kelas atau suatu strategi pembelajaran, pengajaran di mana kita yang awalnya nih, ini biasanya ini kalau tradisional, kalau pengajaran tradisional itu adalah kita ngajar di sekolah, kita ajarin materi di sekolah, nanti untuk memperkayanya itu di rumah. Kita kasih tugas, kita kasih PR yang tujuannya untuk memperkaya pemahaman siswa kita. Itu kalau kelas terbalik, kalau kelas tradisional Bapak Ibu. Tetapi kalau kelas terbalik itu kita rubah, kita balik alurnya. Nah, untuk materi-materi awalnya, pemberian konsep-konsep dasar itu kita berikan di rumah. Tadi bisa dalam bentuk video untuk pembelajaran konsepnya atau dengan bacaan informasi gitu ya. Nah, nanti di kelas kita baru mengkonstruksi pemahaman-pemahaman dari para murid-murid kita. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya untuk apa ya? Membuat murid-murid kita lebih master lagi itu berada di dalam kelas kita ketika tatap muka. Tetapi kalau tradisional, kalau biasanya pembuatan apa ya? Apabila kita ingin membuat anak kita lebih mahir lagi, itu dilakukan di rumah dengan cara memberikan PR atau latihan gitu ya. Harapannya dengan adanya PR, tugas latihan di rumah, mereka bisa lebih menggali potensinya dan meningkatkan kualitasnya. Nah, tapi kalau di Flipped Classroom terbalik. Untuk bisa membuat mahir itu bisa kita lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu.
Ini ada yang ingin angkat tangan kah? Atau silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Usman. Jadi kalau kelas terbalik itu berarti siswanya eh, belajar dulu ya, Pak? Maksudnya siswanya harus paham, mengerti dulu, baru nanti dijelaskan sama guru tersebut. Yes. Nah, jadi gini Pak. Yang dimaksud belajar di sini adalah pada dasarnya anak-anak itu harus paham gitu ya. Nggak mesti 100% paham. Namanya kita ketahui bahwa di kelas kita itu multi apa ya? Kemampuan kognitifnya itu beragam gitu ya, beragam, bermacam-macam, ada yang slow, ada yang fast gitu ya. Nah, setidaknya mereka sudah mengenal dulu materi-materi yang akan dibahas di kelas kita. Untuk pemahamannya tidak selamanya dalam satu kelas itu pemahamannya serempak gitu, sama semua enggak. Nah, itulah nanti fungsinya anak-anak belajar dulu di rumah. Nanti di kelasnya kita akan diskusi, kita akan tadi istilahnya kita akan kasih soal pemantik untuk bisa menjadi diskusi yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan apa yang sudah mereka dapat di rumah gitu Pak Usman. Jadi Pak, bisa kita buat kelompok lah ya. Iya, bisa Ustaz, Pak Usman. Jadi bisa gitu. Jadi intinya adalah kalau Pak Usman mau menerapkan flip classroom atau kelas terbalik, Pak Usman harus ngasih siap materinya. Materinya itu bisa dalam bentuk video ataupun informasi bacaan gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi kalau Pak Usman nanti mau pakai kelas terbalik, pakai platform Alef, itu enak banget Pak Usman. Pak Usman nggak perlu lagi buat materinya, cukup Pak Usman pilih materinya dan menugaskan mereka belajar dari rumah Pak Usman. Oke Pak, oke, terima kasih. Siap. Ada lagi yang ingin menanggapi atau menanyakan, boleh. Nanti kita akan lagi-lagi, saya bukan sumber utama. Saya yakin di sini banyak Bapak Ibu yang lebih ahli. Kita akan bisa mencoba mendengarkan gitu ya pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Alis. Ya. Dari Bandung ya Bu. Baiklah Pak Taufik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ini nih mau menambahkan nih. Ya, Saya selalu karena kan di sekolah jarang sekali mempergunakan HP ya, karena ada apa namanya aturan yang memang anak-anak tidak begitu diperbolehkan gitu ya, di sekolah tidak selamanya pakai HP gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Kami mungkin seperti private classroom ini gitu ya. Jadi belajarnya di rumah terlebih dahulu. Nanti kita buka untuk di sekolah itu khusus untuk berdiskusi. Apa yang sudah mereka kerjakan, sama mereka pelajari dari video-video yang ada di Alef Education. Kemudian kita tambahkan gitu. Jadi guru gitu kita hanya mengakomodir dulu apa yang mereka kurang pahami gitu kan. Jadi lebih rame gitu kalau di kelas itu, karena anak-anak udah pada oh iya Bu, ini nggak ngerti, ini yang kurang mengerti. Ini kenapa ya Bu ya nggak begini. Nah gitu. Jadi anak itu tuh rame gitu. Kalau apalagi saya mengajarnya di kelas 7 gitu kan. Kalau kelas 7 mereka baru mengenal mungkin platform yang saya berikan ya seperti Alef ini, dan saya juga dikombinasi dengan kayak seperti kuisis gitu ya untuk apa namanya lebih mereka kan lebih senang ke game gitu ya. Jadi apa namanya pembelajarannya lebih aktif aja gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lis Enkana ini sebagai salah satu guru teraktif di Jawa Barat gitu ya, karena banyak ratusan muridnya itu penggunaan Alefnya itu juga bagus. Terima kasih sekali lagi Bu Lis Enkana. Nah, jadi setuju, memang sepakat sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Elis itu termasuk dalam metode kelas terbalik, di mana anak-anak Bu Elis AN ini diminta untuk belajar dulu materinya di rumah. Nanti ketika di kelas itu akan terjadi diskusi gitu ya. Jadi
mengkonstruksi pemahaman yang sudah mereka dapat sebelumnya dari interaksi sosial, baik itu dengan sesama murid ataupun dapat arahan langsung dari gurunya. Nah, inilah yang perlu kita bisa ambil dari kelasnya Bu Elis EN Kania gitu ya. Saya yakin juga banyak dari Bapak Ibu sebetulnya yang sudah menggunakan kelas terbalik, mungkin belum ngeh aja kalau itu ada namanya gitu, ada namanya istilah flip classroom atau kelas terbalik. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan menghubungi hubungan antara taksonomi Bloom dengan flip classroom atau dengan kelas terbalik. Komentarnya nggak ada. Iya Ibu Iim, Faikotul, gimana Bu Iim? Oke, saya lanjutkan berarti ini ada Ibu Evi, ada ingin berkomentar lagi, mangga silakan. Mungkin 2 orang lagi boleh lah. Siapakah? Ini ada 5 orang. Waalaikumsalam. Saya ikut memberi masukan Pak Taufik ya. Terima kasih waktunya. Mangga. Saya Pak Anas dari Lamongan, guru bahasa Arab MTS Pak Taufik. Ya, siap. Nah, ini saya alhamdulillah sudah mengikuti 2 tahun di ALES ini. Murid saya ada yang anak rumahan, ada yang anak pondokan gitu Pak Taufik. Karena materi terus terang bahasa Arab ini saya agak mengeluhkan materinya tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolahan. Ya. Betul, Pak Anas, betul. Kayaknya ALES ini hanya untuk tambahan di luar sekolah gitu aja. Jadi kalau gimana kedepannya itu ALES itu berusaha untuk disesuaikan sesuai kurikulum tingkat MI, MTS, ALIA, sehingga untuk mengikuti flipped classroom ini bisa lebih bisa lebih meriah, anak-anak juga ikut. Kadang-kadang anak itu sudah boring ini Pak Taufik, saya sudah 2 tahun ini, ayo ALES, sudah bosan semua. Ya karena itu tadi Pak. Iya. Tapi saya berusaha untuk anak-anak, terutama kalau anak yang baru belum pernah ALES itu tertarik. Kalau sudah pernah itu sudah boring banget. Gitu aja Pak Taufik, bagaimana untuk mengatasi penyesuaian kedepannya kurikulumnya ALES ini. Terima kasih. Baik Pak Anas, nah ini perlu kami tegaskan kembali gitu ya kepada Bapak Ibu semua bahwa memang betul kurikulum bahasa Arab di platform ALES ini memang belum sesuai dengan kurikulum Kemenak gitu ya. Karena kami memang sebagai suplemen atau bagi Bapak Ibu yang ingin mengajar bahasa Arab gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mengajar bahasa Arabnya secara teoretikal, dan apabila ingin praktikalnya itu bisa Bapak Ibu alihkan dalam bentuk tugas-tugas di platform ALES. Nah, semoga aja nih Bapak Ibu termasuk Pak Anas tadi yang bertanya, semoga aja kedepannya memang kalau memang diharapkan banyak masukannya terkait kurikulum yang ingin sesuai dengan kurikulum Kemenak gitu ya. Berharap kami pun sebagai coaches itu berharap agar materi bahasa Arab ini bisa sejalan, bisa linier dengan materi-materi bahasa Arab dari Kemenak gitu Bapak Ibu. Memang untuk saat ini saya ulang sekali lagi memang belum sesuai karena kami menggunakan kurikulum internasional sebagai suplemen atau pelengkap dari bahasa Arab di madrasah-madrasah tempat Bapak Ibu mengajar. Terima kasih banyak untuk Pak Anas. Nah, ini bisa jadi masukan. Nah, ini nanti ada banyak coaches lah yang mengikuti mengikuti webinar ini. Insya Allah akan menjadi masukan bagi kami juga, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ini masih banyak yang angkat tangan kah? Kepencet atau memang mau berpendapat? Boleh. Saya ingin membahas slide saya nih di taksonomi ini.
boleh memberi masukan. Oh, boleh Ustazah, silakan Ustazah. Ya, terima kasih Akan buat banyak. pendapatnya. Bukan apa ya? Ya apa sekedar ini aja. Saya juga udah sekitar 2 tahunan ya masuk di Alef ini. Saya merasa dengan adanya Alef itu sangat terbantu gitu, terutama Alhamdulillah. penerapannya. Setiap apa kalimat itu ada terjemahannya gitu ya. Itu sangat membantu buat anak-anak walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan kurikulum, tapi kan ada kita bisa menyesuaikan gitu. Nah, karena di dalam Alef sendiri itu juga banyak yang apa ya, bisa kita menyesuaikan dengan Alef gitu. Kurikulum eh Kemenak kita bisa menyesuaikan di Alef gitu. Ada beberapa Baik. ya gitu. Ustaz. Nah, terima kasih Ustazah. Nah, ini memang inilah diperlukan. Bapak Ibu, kami selalu berpendapat begini, secanggih-canggihnya teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Nah, disinilah peran guru diperlukan. Jadi, terima kasih untuk Ustazah Nuhda yang sudah memilih gitu ya materi yang kira-kira bisa diberikan kepada murid-muridnya yang sekiranya masih bisa sejalan dengan materi Kementerian Agama. Baik, Bapak Ibu. Mas Ali, Mas Taufik boleh? Boleh. Oke, ini terakhir untuk Ibu Suzy ya? Iya. Oke, Ibu Suzy. Ini Mangga, Bu. Mas, ya saya kan guru bahasa Inggris tapi di MA. Oh iya. Ini kira-kira ke depannya ada kemungkinan tidak gitu, ada platform untuk itu gitu di Alef itu untuk karena kan sekarang sangat terbatas ya. Matematika, bahasa Inggrisnya MTS, bahasa Arab aja yang di MA itu. Kalau tidak Iya. salah. Betul. Jadi ke depannya mungkin apa ada progres atau gimana gitu Mas? Mohon Baik. informasi. Siap. Terima kasih Ibu Suzy. sama-sama. Ini sekedar flashback gitu ya. Di awal-awal tahun kita muncul di semester 1 kita muncul, Bapak Ibu, kita baru ada konten matematika kelas 7 aja. Gitu ya. Kita baru tes ombak nih, kelas 7 aja materi. Ternyata banyak peminatnya, akhirnya kami masih memberikan akses gratis, kita tambah kelas 8. Oh, ternyata masih banyak lagi yang minat gitu ya. Kami berikan lagi sampai kelas 9. Oh, ternyata banyak lagi gitu ya. Oh, kita nambah bahasa Arab. Oh, masih peminatnya masih banyak lagi, terus nambah gitu kan. Kita akan nambah ke bahasa Inggris tingkat Tsanawiyah, Bapak Ibu. Nah, harapannya tidak menutup kemungkinan gitu, tidak menutup kemungkinan mungkin akan diadakan ditambah materi-materi yang lain gitu ya. Jadi juga mungkin untuk Tsanawiyah pun bisa jadi nanti akan ada sainsnya atau IPA-nya gitu. Kita tidak bisa tahu gitu ya. Nanti kebijakan di atas lah yang menentukan. Semoga kita bisa berharap aja Ibu Suzy gitu ya. Semoga kedepannya bisa menambah karena saya menyaksikan sendiri dari yang tadinya cuman materinya kelas 1 aja, kelas 7 aja nih, sampai sekarang sudah ada 3 mata pelajaran buat tingkat MTS. Dan kita bisa mungkin kita bisa berharap kedepannya ada banyak materi pelajaran untuk kelas tingkat SD maupun tingkat SMA atau aliyah gitu ya. Terima kasih Bu Suzy untuk masukannya. Insya Allah ini didengar oleh para atasan-atasan dari kami gitu ya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kami. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan terkait taksonomi Bloom dalam kelas terbalik ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat segitiga atau piramid gitu ya. Piramid dari taksonomi Bloom dalam versi kelas tradisionalnya, di mana tingkat kognitif paling tinggi itu adanya ketika murid-murid kita melakukan tugasnya di rumah. Itu kalau dalam versi pembelajaran tradisional. Tetapi dalam
kelas terbalik itu jauh, kita 180 derajat kita ganti Bapak Ibu. Jadi tingkat tertinggi dalam taksonomi Bloom itu bisa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu langsung membantu ikut serta dalam mengkonstruksi pemahaman siswanya ketika mereka melakukan diskusi maupun tanya jawab terkait materi pembelajarannya. Nah, ini enaknya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajarnya pakai kelas tradisional itu artinya Bapak Ibu kurang bisa melihat, memantau bagaimana mereka memasterkan diri mereka, bagaimana murid-murid kita itu lebih paham lagi karena hal itu dilakukan ketika mereka berada di rumah. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan kelas terbalik dalam proses KBM-nya, Bapak Ibu bisa langsung memantau gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana murid-murid kita itu mengasah kemampuan berpikir kritisnya, bagaimana mereka bisa sharing pengetahuannya dari satu teman ke teman yang lain, dan di situ peran Bapak Ibu bisa lebih terlihat. Bapak Ibu bisa lebih menentukan arah dari materi-materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Nah, inilah. Jadi bedanya adalah kalau tingkat tertinggi dalam kognitif itu adalah menciptakan adanya ketika mereka di rumah, kalau kita menggunakan tradisional, tapi kalau di kelas terbalik, Bapak Ibu bisa langsung ikut serta dalam menciptakan pemahaman tingkat tingginya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekilas gambarannya Bapak Ibu. Ini gambaran ketika Bapak Ibu melakukan kelas terbalik di konsep KBM Bapak Ibu gitu. Jadi bentar. Tadi ada yang share screen sebentar. Saya akan reshare, saya share ulang deh biar nggak ke. Nah, sudah muncul ya. Ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi gambarannya itu adalah belum muncul. Mohon maaf. Jaringannya sedang kurang bersahabat. Oke, sudah muncul. Sudah muncul. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini gambarannya ya. Ini gambarannya ketika Suaranya menghilang, Pak. Pak Taufik suaranya tidak ada, Pak. Oh, maaf. Termute ternyata. Mohon maaf, Mas. Ya, termute. Astagfirullahaladzim. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Siap. Saya ulang lagi. Saya udah jelaskan nih, ternyata termute. Baik. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menerapkan, mengimplementasikan flip classroom atau kelas terbalik. Langkah pertama adalah Bapak Ibu, contoh real gampangnya gitu, simpelnya adalah Bapak Ibu kasih materi dulu di rumah sebelum tatap muka dengan Bapak Ibu di kelas gitu ya. Mereka bisa pelajari di rumah, mau itu bacaan ataupun video ataupun link YouTube misalnya, minta mereka pelajari. Mau di mana aja, mau kapan aja silakan. Yang penting ketika ketemu dengan kita, ketemu dengan gurunya, pengajarnya di waktu yang sudah ditentukan gitu, pas tatap muka, mereka siap dengan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, ini di sini nggak mesti semuanya. Ini kita sebagai guru memang pengennya baik gitu ya. Kita paling guru berharap mayoritas dari murid-murid kita itu paham apa yang mereka pelajari dengan menonton video. Tetapi faktanya berbeda Bapak Ibu, faktanya berkata lain. Pasti dalam setiap tatap muka ketika kita tanyakan
dari semua muridnya pasti ada saja yang belum mengerti apa yang mereka sudah pelajari. Nah, tugas kita lah sebagai guru menjadi fasilitator untuk bisa membawakan diskusi untuk saling menambah informasi antar satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kelasnya mau berakhir, jangan lupa kita akan memberikan tugas lagi yang akan kita berikan untuk tatap muka selanjutnya. Nah, ini gambarannya bagi Bapak Ibu. Silakan dilihat baik-baik. Ini bedanya cara ngajar kita yang biasa dengan cara mengajar kita menggunakan kelas terbalik. Kalau di kelas biasa, ketika di sekolah kita ngasih pelajaran, ngasih materi, diskusi kelompok, ngerangkum gitu ya. Dan di rumah kita kasih PR, latihan soal, penyelidikan yang tujuannya untuk memperkaya pemahaman mereka. Tetapi kalau di kelas terbalik itu kita rubah. Di rumahnya itu kita kasih nonton video. Videonya bukan sembarangan Bapak Ibu ya. Video yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita ajarkan di kelas. Yang kedua, kita bisa meminta peserta didik kita catat poin-poin penting yang mereka pelajari melalui video ataupun bacaan. Dan selanjutnya mereka akan lebih baik jika mereka membuat pertanyaan dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika ketemu dengan kita, ketemu dengan guru di tatap muka di dalam kelas, mereka bisa langsung menanyakan, mendiskusikan apa yang belum mereka ketahui. Jadi udah pasti di sini adalah hematnya adalah Bapak Ibu nggak perlu lagi menerangkan materinya dari A sampai Z. Kenapa? Karena informasi sudah tersampaikan kepada murid-murid Bapak Ibu ketika mereka belajar di rumah. Tugas Bapak Ibu lebih mudah untuk hanya mengajarkan materi-materi yang belum mereka pahami. Nah, nanti ketika di sekolah, Bapak Ibu bisa untuk membuat suatu diskusi terhadap hal-hal atau topik-topik yang belum mereka pahami, atau membahas soal-soal, kalau matematika nih, membahas soal-soal yang mereka nggak ngerti sebelumnya dari menonton video ataupun bacaan yang Bapak Ibu berikan. Nah, selanjutnya bagaimana kelas terbalik ini bisa bekerja, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 tahapan agar kelas terbalik ini bisa bekerja sesuai dengan harapan kita. Ada 3 tahapan di sini pastinya, yaitu pre-class, yang kedua in-class, yang ketiga implementation-nya. Saya ulang. Yang pertama ada pre-class-nya, yaitu aktivitas sebelum pembelajarannya. Yang kedua ada in-class-nya, pembelajaran di dalam kelasnya. Dan yang ketiga adalah penerapan konsepnya, konsep kelas terbalik ini, Bapak Ibu. Nah, Pak Taufik, penjelasannya gimana gitu ya? Nah, ini sebetulnya sudah saya ulang-ulang terus gitu ya, secara tersirat terkait bagaimana kelas terbalik ini bisa bekerja. Yang pertama, pre-class atau pra pembelajaran. Pada tahapan ini, guru-guru harus bisa merancang, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus bisa merancang dan menyajikan materi melalui berbagai media. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, ada bacaan, ada video, maupun ada sumber daya online gitu ya. Nah, pada tahapan ini punya tujuan, Bapak Ibu, kenapa guru-guru harus memberikan atau menyajikan materi terlebih dahulu, merancang pembelajaran terlebih dahulu, karena ini ada tujuannya, Bapak Ibu. Tujuan cuma satu, yaitu kan memberikan pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar yang akan mereka pelajari. Jadi seenggaknya ketika mereka datang ke kelas, mereka bukan dalam keadaan, ibaratnya bukan seperti gelas kosong. Mereka sudah ada yang terisi. Entah itu 1 mili, 2 mili, ataupun 1 liter. Itu tergantung dari tingkat kognitif mereka masing-masing. Yang pastinya adalah tujuan dari kegiatan pra pembelajaran ini agar Bapak Ibu menyiapkan peserta didiknya punya pemahaman dasar
terkait konsep-konsep yang akan Bapak Ibu ajari di tatap mukanya. Dan selanjutnya adalah kegiatan di kelas, in kelasnya. In kelasnya ini ketika mungkin gini, realnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baru pertama kali melakukan kelas terbalik, mungkin memang akan sedikit ada penyesuaian gitu ya. Hasilnya mungkin belum begitu signifikan. Tetapi apabila Bapak Ibu rutin menggunakan kelas terbalik, pada kegiatan in kelas ini, kegiatan di dalam kelas ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan Bapak Ibu. Saya yakin, saya percaya itu. Kalau syaratnya Bapak Ibu rutin gitu ya menggunakan, entah itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali, silakan saja. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing. Nah, pada tahapan kegiatan di kelas ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana materi dasar sudah dipelajari di rumah oleh anak didik kita, dan nanti di kelas itu akan kita diskusikan, kita bahas bersama-sama bagaimana di tahapan ini, di kegiatan di dalam kelas ini dapat meningkatkan kemampuan siswa kita melalui interaksi langsung Bapak Ibu. Interaksi langsung. Interaksi yang bisa mendorong pemikiran anak-anak kita lebih kritis lagi. Nah, inilah terjadinya. Pentingnya di situ. Kita langsung terjun langsung untuk gimana kita bisa mengetahui kegiatan apa yang bisa mendorong pemikiran anak-anak kita jauh lebih kritis lagi. Dan tahapan yang terakhir, bagaimana kelas terbalik ini bisa bekerja adalah penerapan konsep. Nah, jadi dalam penerapan konsep ini pastinya murid-murid kita itu diberikan tugas yang tugas-tugas yang harusnya ini adalah menerapkan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Dan ini enaknya adalah ketika Bapak Ibu pakai Aleph, insya Allah ini sudah tersedia oleh kami sudah berikan, dan Bapak Ibu tinggal pakai saja. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari flip classroom atau kelas terbalik Bapak Ibu. Yang pertama, pemahaman akan lebih mendalam, dan yang kedua, kolaborasi serta diskusinya lebih baik. Yang ketiga, akan terciptanya penerapan pembelajaran yang sangat aktif. Yang keempat, adanya personalisasi pembelajaran. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu di pemahaman yang mendalam. Nah, kenapa kelas terbalik ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam untuk murid-murid kita? Yang pastinya, yang pertama jawabannya adalah materi dasar mereka sudah pelajari di rumah. Ketika di dalam kelas, mereka hanya akan bertanya atau kita hanya akan memancing pemahaman-pemahaman yang belum mereka ketahui, sehingga apa yang akan mereka tanyakan itu hanya yang sebatas mereka belum paham, dan itu akan lebih mendalam Bapak Ibu. Yang kedua, adanya kolaborasi dan diskusi. Pastinya ketika Bapak Ibu memakai kelas terbalik dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu harus menjadi kolaborator antara peserta didik dan fasilitator, dan akan terjadi diskusi yang dua arah di sana gitu ya. Bukan hanya ceramah saja, tetapi ada diskusi dua arah antara dari pengajar maupun dari peserta didik. Adanya penerapan yang aktif dengan diharapkan adanya diskusi, pastinya anak-anak akan jauh lebih aktif Bapak Ibu. Mereka akan lebih aktif bertanya. Mengapa? Karena mereka akan bertanya dari hal-hal yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dengan menonton belajar, mereka akan mencatat poin-poin yang mereka belum tanyakan. Dan personalisasi pastinya begitu beragamnya kemampuan anak, begitu beragamnya gaya belajar anak. Dan di sini ketika Bapak Ibu menerapkan kelas terbalik, kita bisa melihat, kita bisa melakukan personalisasi dari tiap individunya, atau kita bisa grouping juga antara gaya belajar yang A berbeda dengan gaya belajar yang B. Kita akan bisa menyesuaikan. Dan motivasinya pastinya banyak hal-hal positif yang bisa kita gali, kita ambil ketika kita
menerapkan kelas terbalik, Bapak Ibu. Nah, selain ada manfaat, pastinya flip classroom ini juga pasti punya tantangan, Bapak Ibu. Tantangan yang pertama apa? Tantangan yang pertama itu adalah motivasi siswa yang rendah. Nah, hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Motivasi rendah ini adalah terjadi apabila siswa kita di kelas-kelas sebelumnya, itu terbiasa disuapi oleh gurunya. Nah, tidak ada salah, itu nggak salah sebetulnya. Tidak ada salahnya kita memulai. Yuk, kita jadi seorang yang memulai pertama kali di sekolah kita masing-masing. Kita menjadi pionir bagaimana kita melakukan sebuah perubahan dalam proses pembelajaran. Jadi, kalau kita berani memulai, perlahan murid-murid yang terbiasa disuapi untuk menerima informasi itu akan berubah gaya belajarnya gitu ya. Akan muncul motivasi dari dalam dirinya untuk mencari tahu gitu ya. Mencari tahu sumber-sumber informasi di luar dari guru tersebut, Bapak Ibu. Nah, di tantangan ini, di motivasi yang ini, pastinya kalau mau ada perubahan, pasti ada penyesuaian. Yang saya sudah sebutkan di sebelumnya, harus ada penyesuaian. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau di awal, akan lebih, mohon maaf tanda petik, kita akan lebih capek gitu ya, untuk melakukan kelas terbalik, tapi nggak masalah Bapak Ibu. Nah, tujuan untuk apa sih? Untuk siswa-siswa yang terbiasa dengan pembelajaran konvensional, akan sedikit ada hambatan pastinya. Tetapi kalau Bapak Ibu telaten, semangat, mereka akan terbiasa melakukan pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus izin charger laptop saya dulu sebentar. Karena sudah di bawah 10%. Mohon maaf, mohon maaf. Oh. Halo. Halo, tes. Ya, saya kembali Bapak Ibu, mohon maaf. Terganggu. Taufik, Ya. Taufik, reminder waktunya bikin pemaparan 20 menit lagi Pak ya. Oke. Baik, ini sudah selesai Pak, sudah banyak. Nanti kita akan. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu terkait yang kedua, hambatan yang kedua atau tantangan yang kedua ketika Bapak, mohon maaf saya mute sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Jadi tantangan yang kedua adalah manajemen diri Bapak Ibu atau kelola gitu ya, kelola diri. Jadi di sini tantangannya mulai dari motivasi siswa yang rendah, mungkin karena terbiasa disuapi oleh gurunya. Yang kedua adalah manajemen diri. Di sini caranya adalah guru atau kita nih sebagai guru, sebagai pengajar bisa memberikan tips gitu ya, cara untuk manajemen waktu gitu ya. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus mengakses video-video atau bacaan-bacaan yang diberikan oleh guru. Disinilah peran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan saran, tips kepada murid-muridnya untuk terkait manajemen diri. Gimana mereka untuk bisa langsung ini langsung saya gabung saja, manajemen diri dan manajemen waktu. Kenapa? Karena biasanya kalau siswa itu belum kalau dibilang belum mampu, saya yakin banyak siswa kita yang sudah mampu untuk bisa manajemen diri dan manajemen waktu. Tetapi tidak semua dari murid kita pandai untuk melakukan manajemen diri dan manajemen waktu. Disinilah peran Bapak Ibu untuk bisa mengasih tips, ngasih saran gimana untuk murid-murid kita bisa mengatur itu semua. Dan yang selanjutnya adalah monitoring siswa. Pastinya ketika Bapak Ibu melakukan kelas terbalik gitu ya, Bapak Ibu melakukan kelas terbalik, Bapak Ibu harus meluangkan waktunya untuk di sini kalau di awal-awal memang
pada dasarnya kelas terbalik ini membutuhkan banyak waktu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk pembuatan materi. Misal, saya nih ngajar matematika kelas 7 misalnya. Kalau saya ingin pakai kelas terbalik, oh saya pengen bikin video, nanti videonya saya taruh di YouTube misalnya. Ya saya bikin dulu gitu. Saya bikin dulu videonya, bikin dulu videonya. Nanti saya upload di YouTube. Nah, dalam proses pembuatan video itu mulai dari buat ngambil gambarnya, editingnya, finalisasinya, dan uploadnya, itu kan butuh waktu Bapak Ibu. Nah, di awal-awal itu memang kelihatannya butuh banyak waktu. Mungkin sebagian dari kita melihatnya kayak kok jadi ribet gitu ya. Tapi pada dasarnya itu enggak Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu di tahun depan mengajar di level yang sama, ketika ada materi yang sama, Bapak Ibu masih bisa gunakan sebagai bank soal Bapak Ibu. Sama lah seperti kalau kita buat latihan soal. Kita bikin pertama kali, tapi ketika itu terjadi di kelas yang sama, kemungkinan dari kita adalah copy paste gitu ya, ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Sama dengan produk-produk ataupun video-video pembelajaran yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu. Nah, disinilah tantangan-tantangan yang mungkin saja bisa terjadi ketika kita mengimplementasi kelas terbalik di kelas masing-masing. Nah, gimana caranya agar kelas terbalik yang kita lakukan di kelas kita bisa berjalan dengan sukses Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu harus merancang materi yang menarik. Tadi, Bapak Ibu milah-milih nih materinya kira-kira yang bisa dipahami sama murid ketika mereka belajar sendiri di rumah, kira-kira yang mana gitu ya. Ketika sudah memilih materinya, Bapak Ibu silakan buat materi semenarik mungkin. Entah itu bacaan, rangkuman, ataupun video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Nah, dan yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi yang tepat. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu bisa banyak sekarang teknologi yang membantu guru-guru dalam menyampaikan materi. Ada AI segala macam gitu ya. Nah, kedua poin ini sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan platform Aleph itu sudah sangat membantu. Kalau Bapak Ibu pakai Aleph, yang pertama materi nggak perlu Bapak Ibu buat lagi. Udah hemat waktu yang pertama. Yang kedua, teknologinya juga sudah tepat. Nah, ini teknologinya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Sudah ada platform dalam bentuk aplikasi kalau untuk muridnya ataupun web app. Nah, itu kalau web app itu bisa diakses oleh muridnya ataupun siswanya ataupun gurunya gitu ya. Tapi kalau aplikasi hanya untuk muridnya. Ini dua poin ini sebetulnya sudah ada banget kalau di platform Aleph Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus merancang aktivitas kelas yang menantang. Dan yang keempat harus mengukur pemahaman siswanya. Nah, ini kalau kita tarik besar lagi, semua 4 poin ini ada di platform Aleph Bapak Ibu. Dari materinya sudah ada, teknologinya sudah tepat, aktivitasnya sudah menantang. Kenapa? Karena mereka akan diarahkan pada kayak games yang menarik gitu ya, di mana mereka akan tertantang untuk melatih kemampuan dasar mereka dari menonton video pembelajaran dan kelas terbalik ini harus bisa mengukur pemahaman siswa. Di platform Aleph, Bapak Ibu nggak perlu lagi buat soal ujian karena sudah dibuatkan oleh tim dari kami gitu ya. Kami sudah membuatkan latihan soal, jadi nggak perlu lagi dan itu sudah auto grading. Jadi setelah murid-murid kita selesai mengerjakan latihan soalnya, akan langsung muncul pemahaman siswanya, hasil dari pemahaman siswanya, dan itu bisa Bapak Ibu download dari platform Bapak Ibu gitu. Nah, itulah sedikit gambaran terkait bagaimana flip classroom Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah ini kami hadir gitu ya. Kami dari Aleph Education Indonesia hadir bagaimana bisa membantu gitu ya. Ini
sudah jalan 3 tahun. Alhamdulillah kami memberikan akses gratis buat Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Dan sekarang kami memberikan gimana sih caranya kalau mau pakai Alef dengan model kelas terbalik, Bapak Ibu. Yang pertama, yang pertama adalah pastinya idealnya memang kalau kelas terbalik itu dilakukan proses pembelajarannya dilakukan di luar kelas gitu, entah di rumah atau di luar madrasahnya. Nah, ini bisa diakses pakai laptop maupun HP atau tablet gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan keputusan. Nah, ini caranya. Langkah awal itu adalah Bapak Ibu memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada murid-muridnya agar belajar lebih dulu di rumah. Nah, ini pastinya. Saya sudah berulang, ini berulang saja. Yang kedua, tujuannya adalah ketika mereka sudah belajar di rumah, mereka akan lebih hemat waktu dan tenaga saat Bapak Ibu menjelaskan. Seperti yang saya sudah sebutkan, nggak perlu ngajar lagi dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Nah, ini skenarionya, Bapak Ibu silakan. Yang pertama, misalkan bagi Bapak Ibu yang pakai platform Alef, ketika tatap muka, Bapak Ibu bisa meminta murid-muridnya mengerjakan sejumlah kartu. Misalnya, kalau yang saya sebutkan di sini adalah kartu ke 151 dan 152. Misalnya ini ketika tatap muka. Jadi Bapak Ibu ngasih tugas nih. Nah, silakan kerjakan kartu 151 dan 152. Kemudian, ketika mereka ketika mereka pulang, Bapak Ibu bisa ngecek kinerja kelasnya gitu ya. Kira-kira anak-anak sudah ngerjain apa belum gitu ya. Kira-kira mereka ngerjain nggak ya? Ketahuan nggak ya? Nah, kalau pakai Alef itu kelihatan Bapak Ibu kapan mereka ngerjainnya dan nilainya pun kelihatan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa, ini contoh salah satu skenario dari kami Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu udah lihat hasil anak-anaknya, anak-anak belajar dari rumahnya, Bapak Ibu bisa lihat tuh, umumin tuh siapa aja anak-anak yang belum selesai atau yang belum ngerjain tugas Bapak Ibu. Yang satu kartu 151 dan 152. Selanjutnya ketika di sekolah, Bapak Ibu mengadakan sesi diskusi terkait materi-materi yang belum mereka pahami Bapak Ibu dari hasil pelajaran yang mereka kerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu setelah ngasih diskusi, Bapak Ibu memberikan penjelasan dan soal tambahan apabila memang itu diperlukan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngeliat, oh anak saya belum mampu nih, saya kasih tambahan lagi deh, silakan. Silakan bagi Bapak Ibu. Dan di akhir sesi, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan memberikan tugas lagi di kartu-kartu setelahnya. Dan ini siklus ini berulang setiap waktunya Bapak Ibu. Jadi ngasih tugas, pantau anak-anaknya, umumin yang belum selesai, nanti di kelas dibahas, dikasih penjelasan atau dikasih soal yang tipenya sama. Dan dikasih bintang bagian. Terima kasih Bu Yunia. Nah, itu kalau Bapak Ibu termasuk guru-guru yang peduli, saya yakin semua guru harus peduli dengan ranah afektif gitu ya. Ranah sikap Bapak Ibu harus bisa memberikan bintang. Kenapa? Karena kalau di Alef itu bintang bisa didapatkan dengan dua cara. Dengan mengerjakan kartu pelajaran, kartu exit ticket itu akan dapat otomatis bintang, tetapi juga bintang itu bisa didapat dari Bapak Ibu yang memberikannya atas dasar penilaian afektifnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ketika di asrama gitu. Di asrama anak-anak belajar dulu nih bareng-bareng, nanti ketika di kelasnya mereka akan bahas bersama-sama materi yang belum mereka pahami. Selesai Bapak Ibu, mohon maaf ini ada link hadirannya. Yang ingin bertanya mungkin beberapa pertanyaan saja terkait waktunya. Nanti akan ada informasi tambahan yang insya Allah pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Muhammad Taufik ya, yaitu menggali transisi flip classroom. Silakan Bapak Ibu disampaikan.
Mau Saya, di kolom chat boleh, mau di langsung sampaikan boleh. ya, saya rasa cukup jelas tadi ya Pak Taufik. Baik, terima Kemudian kasih ya, saya Bu. sih sebenarnya ingin menyampaikan seperti Bapak tadi. Izin Ya, Pak. ada kesesuaian antara Alef dengan materi pembelajaran. Kemudian jadi kita tuh nyuruh anak-anak untuk mengerjakan tuh setidaknya kan ada apa ya, anak-anak kan ada dorongan gitu karena itu masuk dalam materi. Selama ini sih saya masukkan Alef itu dalam, saya anggap sebagai suplemen untuk mereka gitu. Karena memang ada beberapa yang sesuai tapi ada beberapa yang enggak. Saya janji ke anak-anak nanti sudah bagi yang mengerjakan yang dapat bintang terbanyak akan saya beri ya istilahnya apresiasi atau tambahan nilai dan lain-lain gitu. Akhirnya caranya seperti itu karena memang ya selain yang ikut nanti lomba itu kan yang lain juga harus saya kasih apresiasi karena untuk ikut itu saja sudah bagus karena nggak semua anak mau untuk ikut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Yunia. Saya sangat senang gitu ya ketika Ibu Yunia menggunakan bintang untuk tambahan pembelajaran, tambahan nilai di pembelajarannya. Baik, itu praktik baik. Terima kasih Bu Yunia. Tadi ada Pak siapa yang Pak Jumadal. Silakan Pak Jumadal. Oh, Bapak Ibu yang lain boleh, silakan. Saya coba bacakan ya Pak Taufik, ada Oh, ya. pertanyaan di kolom chat nih. Iya. Dari siapa ini? Bu Susi Hadiati. Kata Bu Susi, bagaimana caranya kita menambahkan tugas kepada siswa di aktivitas guru? Ini konten Iya. penggunaan. Kalau Silakan Pak Taufik. kalau terkait konten, insya Allah silakan diikuti training fitur. Insya Allah masih ada banyak pelatihan terkait training fiturnya, gitu ya. Jadi untuk fitur-fitur yang ada di platform Alef, insya Allah kita akan bahas pada sesi pelatihan, entah itu onboarding maupun fitur. Bapak Ibu, mohon maaf, insya Allah kita akan bahas di sana. Iya. Masih ada waktu Pak untuk Oh boleh, silakan bertanya? Pak Jumadal. Silakan Pak Jumadal. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya kan ini Pak ngajar di pondok Pak, pesantren Pak kan. Ya Pak. Jadi dan ada aturan tidak boleh bawa HP Pak ke pesantren Pak. Jadi itu bagaimana cara kita melakukan pembelajaran terbalik ini Pak? Karena anak-anak pun ketika mereka pulang bulanan ke rumah itu bukan Alef yang ketika pegang HP bukan Alef tapi iya, media sosial, Game online, Instagram gitu kan. Oh, Instagram malah. Untuk ke Alef itu memang jarang sekali itu ada yang mau tuh kalau udah di rumah, kalau udah pulang ke rumah. Jadi ini bagaimana Pak istilahnya untuk kita terapkan pembelajaran terbalik nih kan dari rumah ke sekolah kan? Apa kiat-kiatnya ini Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jumadal. Nah, terkait memang keterbatasan dari saya mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Terkait memang keterbatasan dari beberapa instansi, khususnya di pesantren gitu ya, di mana anak-anaknya tidak bisa membawa gadget. Memang ini kayak dilema Pak Jumadal gitu. Kalau kita mau memaksakan penerapan dari kelas korbalik ini. Kenapa? Karena mungkin kalau orang yang nggak tahu pesantren misalnya, karena contoh saya nggak pernah mengajar di pesantren. Nah, mungkin orang akan mengiranya anggap, oh anak-anak bisa dong sebetulnya belajarnya malam gitu. Padahal kan sebetulnya malam pun kalau di pesantren pasti ada aktivitasnya gitu ya. Nah, kalau menurut ini ada yang gitu. Jadi menurut saya kalau memang pada basisnya itu basis pesantren di mana notabene nggak boleh bawa gadget, saran kami
Bapak Jumadal berarti lebih beralihnya bukan ke kelas terbalik gitu ya. Nah, kelas terbaliknya itu bisa diberikan kalau memang mau mencoba apa namanya, mau mencoba kelas terbalik, bisa hal itu bisa dilakukan ketika Pak Jumadal memberikan bacaan kepada mereka. Jadi memberikan dokumen atau file yang bisa Pak Jumadal kasih untuk mereka pelajari. Nah, nanti ketika di kelas baru mereka bisa diskusi, lakukan dengan hal-hal yang sudah saya bawakan gitu Pak Jumadal. Tapi memang itu lagi-lagi membutuhkan ekstra waktu untuk Pak Jumadal sendiri. Jadi Pak Jumadal harus bisa membuat materi nih Pak, entah itu dalam bentuk dokumen catatan ataupun video yang dikasih kepada murid-muridnya. Nah, ini kalau dari cerita Pak Jumadal kan nggak bisa mengakses HP karena ada larangan, otomatis hanya bisa dalam bentuk dokumen. Ya, berarti materinya hanya bisa dilakukan dalam bentuk dokumen. Mungkin solusinya adalah kalau mau untuk dilakukan, Pak Jumadal itu melihat konten-konten di Alef dulu, di kartu-kartu Alef. Kalau sesuai, silakan Pak Jumadal merangkum, mencatat poin-poin yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Dibuat di dalam file dokumen, ditulis boleh, diketik boleh. Nanti Pak Jumadal bisa untuk memperbanyaknya buat murid-muridnya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka nggak punya akses buat mencari sumber informasi selain dari ustadz-ustazahnya di kelas. Gitu. Jadi dengan modal bacaan, modal teks, mereka pelajari di kamarnya sebelum aktivitas di kelas tatap mukanya dipelajari dulu. Nanti ketika di kelas bertemu dengan Pak Jumadal bisa dilakukan diskusinya. Gitu Pak Jumadal. Semoga menjawab. Boleh membantu untuk boleh Ustazah, silakan mangga. mungkin untuk Pak Jumadal yang tadi di pesantren, karena saya juga sempat mengalami karena anak-anak nggak boleh bawa HP. Mungkin bisa anak-anak itu dikumpulkan menjadi satu di waktu tertentu, lalu dimasukkan ke ruang lab komputer. Mereka bisa akses bareng-bareng di situ. Jadi saya rasa sekarang di banyak pesantren sudah ada kan ruang untuk IT atau ruang lab komputer yang biasanya digunakan untuk ujian. Mungkin bisa lewat itu, nggak usah sering-sering, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali saja, nanti dapat berapa kartu, mengerjakan bersama, saya rasa itu bisa. Karena kalau menurut saya, kalau masih harus, misal dicetak materinya itu juga belajarnya jadi nggak asik lagi. Betul. Jadi mungkin anak-anak bisa diajak bareng-bareng ke ruang lab gitu. Dikumpulkan semua yang mau ikut, dikumpulkan di situ ya, sekaligus refreshing lah buat mereka. Jadi mengerjakan dengan cara itu. Nah, ini solusi yang Bu Yunia tawarkan ini adalah solusi untuk pembelajaran digital murni gitu ya, bukan klip classroom untuk kelas terbaik. Jadi saya setuju dengan Bu Yunia kalau memang ada kesempatan buat diajak ke lab komputer, labcom gitu ya, boleh diajak. Jadi langsung belajar secara digital. Gitu. Iya. Terima kasih. Top Bu Yunia, mangga. Nah, mungkin Iya, terima kasih Bu Yunia. Karena memang itu sudah saya lakukan juga, memang saya bawa ke lab. Bagus Pak Jumadal. Karena ini kan pembahasannya kelas terbalik, makanya saya konteksnya dengan kelas terbalik. Tapi kalau masalah belajar di lab memang udah saya laksanakan beberapa minggu ini. Karena memang kendalanya kan nggak bisa bawa HP. Terus kendalanya ketika pulang ke rumah mereka memang nggak mau mengakses Alef. Mereka aksesnya media sosial Instagram kan. Jadi betul. Jadi karena tingkat SMP kan. Iya. Sehingga saya atur waktunya ke lab itu. Betul. Saya bisa memahami kok pertanyaan Pak Jumadal. Makanya tadi solusi saya adalah bukan memberikan di apa, atau saya tidak menyarankan untuk belajar di lab komputer ataupun belajar pakai Fokus itu enggak. Saya paham. Terima kasih banyak Pak Jumadal. Saya senang nih Pak Jumadal, Bu Yunia gitu ya. Ini saya yakin lah guru-guru aktif di wilayah masing-masing nih. Pak Jumadal dari wilayah mana Pak? Dari Banda Aceh Pak. Banda Aceh. Ini dengan Pak Arifin coachnya ya. Iya Pak. Kebetulan saya buat akun anak-anak tuh di lab komputer semua itu Pak, nggak ada pakai HP itu.
kolektif Mantap. itu. Kolektif saya Ya. kumpulkan kan. Kelas 3 kebetulan udah ada 4 kelas, itu udah ada akun semua. Nah, kelas 8 satu kelas ada akun semua. Tapi itulah kendalanya motivasinya ketika di komputer pun ketika kita masukin ke lab tetap yang dibuka Instagram, Pak. Iya, iya, iya. Paham, paham. Anak-anak kan. Saya paham psikologi remaja, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang khawatir tentang materi, insya Allah akan kami rangkum dulu nih. Kalau 3 topik sudah selesai, kami bawakan, insya Allah akan kami upload gitu Pak Arif ya. Ustaz Arif ya, upload dan taruh di komunitas guru ya, insya Allah Pak Arif. Dan insya Allah ada informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif. Mangga Ustaz Arif. Baik, Pak Taufik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Tadi kita sudah kurang lebih 1 jam lebih menyimak ya pemaparan terkait flip classroom dari Pak Muhammad Taufik. Nah, luar biasa banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan juga dengan berbagai macam tantangannya ya kita bisa mengoptimalkan materi dari classroom ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya ada menarik ya, memperhatikan bagaimana alur perbincangan, pertanyaan, diskusi ini, gitu. Sehingga saya perlu menegaskan ya bahwa kami dari Alef ini kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Alef itu bukan untuk mengganti referensi pembelajaran Bapak Ibu ya, tapi Alef itu hadir sebagai fasilitas ya yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengoptimalkan Alef itu, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu aktif bagaimana caranya Bapak Ibu mengoptimalkan setiap fitur yang ada di Alef itu. Contoh, ada fitur baru ya Bapak Ibu baru seminggu ke belakang ada update yang namanya aktivitas guru. Bapak Ibu bisa kirim tugas di sana, Bapak Ibu bisa kirim materi di sana, bisa kirim latihan di sana. Itu juga kan Bapak Ibu bisa dengan dengan ide-ide Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa menyampaikan materi yang mungkin tidak ada di Alef, terutama bagi guru-guru bahasa Arab ya. Tadi ada yang menarik ya, sebenarnya bahasa Arab itu memang topik atau konten-kontennya tidak sama dengan yang ada di KMA, tapi memang ada beberapa topik yang sebenarnya sudah ada alurnya panduan pembelajarannya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian tadi dari Pak Jumadal, pertanyaan yang bagus Pak Jumadal ya. Saya sendiri Pak Jumadal selama bekerja saya belum pernah kerja di sekolah umum Pak. Full di pesantren dan boarding school gitu. Jadi paham sekali bagaimana dinamika pengajaran di boarding school. Tapi memang ada beberapa, mungkin ini bermanfaat buat Pak Jumadal ya. Jadi kalau saya ketika para santri pulang itu supaya mereka tidak sibuk dengan gadgetnya, kita kasih mutabaah Pak ya. Pak Jumadal bisa tuh mutabaah adalah mengerjakan platform Alef misalkan nomor sekian, kartu nomor sekian itu boleh Pak Jumadal ya. Jadi mau gak mau anak semalas apapun ketika kembali ke pondoknya nanti ditagih. Nah, karena memang sudah jadi mutabaah di situ. Nah, seperti Bapak ya. Oke, Bapak Ibu, waktu kita tinggal 9 menit lagi, jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait sebentar saya izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Apakah Pulau nilainya 100. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya mau kembali ke Bapak Ibu bahwa kita ada program yang namanya bersih-bersih Bapak Ibu ya. Apa itu bersih-bersih? Bersih-bersih itu adalah kompetisi di mana guru dan siswa berkolaborasi dalam satu tim. Format lomba dalam Olimpiade dan cerdas cermat online. Bagi yang belum hadir, bagi yang belum datang, silakan untuk mendaftar Bapak Ibu ya. Walau sampai bocor banyak ini nanti. Kemudian ini di bersih-bersih bisa rupiah Bapak Ibu ya. Ada lomba matematika dan bahasa Inggris ya. Kemudian Bapak Ibu kesempatannya adalah guru mengikuti seluruh webinar Alef Februari 2024 dan siswa menyelesaikan kartu pelajaran hingga PTS untuk matematika, siswa menyelesaikan semua kartu pelajaran untuk bahasa Inggris. Kemudian menampilkan surat tertulis dari sekolah yang mengikuti akun IG dan
TikTok, anwededucation.id, Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk bahasa Arab nih, guru bahasa Arab, ada program Kombanas, kompetisi bahasa Arab nasional. Ini pun sama, kalau hadiah belasan juta rupiah Bapak Ibu ya. Jangan sampai ketinggalan untuk daftar, kategorinya untuk SD atau MI, kemudian SMP atau IPS dan SMA atau MA. Kemudian persyaratannya yang pertama, bayar biaya pendaftaran sebesar 40.000 per siswa. Kami kita bekerja sama dengan MGMP Bahasa Arab se-Indonesia Bapak Ibu ya, jadi nasional. Silakan Bapak Ibu daftarkan siswa-siswinya Bapak Ibu ya. Kemudian persyaratan keduanya menggunakan platform Balet, merupakan anggota forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia, kemudian mengikuti akun IG dan TikTok alebeducation.id dan menyelesaikan kartu pelajaran bahasa Arab di platform Word. Untuk tingkat SD atau MI 10 kartu, untuk tingkat SMA atau MTS itu 15 kartu Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga punya program yang namanya kelas virtual Bapak Ibu ya, di mana kelas virtual itu merupakan pengayaan bagi siswa-siswi Bapak Ibu semua ketika hendak menghadapi PAS nanti. Jadi pendaftarannya adalah di bulan April Bapak Ibu ya, dan ini khusus untuk siswa saja. Kemudian kita juga punya penghargaan guru dan siswa cakap digital Alef Bapak Ibu ya, untuk semester genap tahun 2023 dan 2024. Periode pendaftarannya nanti Bapak Ibu bulan Mei sampai bulan Juni. Jadi Bapak Ibu silahkan optimalkan platform Alef-nya ya, yang rajin menggunakannya dan motivasi siswa-siswinya. Kemudian saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu semua untuk jangan lupa bahwa besok kita masih ada agenda webinar Bapak Ibu ya, dengan topik yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu malam ini sudah dapat pengetahuan, sudah dapat insight dan ilmu tentang flip classroom ya Bapak Ibu ya. Nah, malam besok di jadwal yang sama, di jam yang sama, yaitu topiknya topik B, yaitu tentang differentiated learning ya, learning one. Apa itu differentiated learning? Nah, silakan Bapak Ibu ikuti besok Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa membuat yang lebih berkualitas lagi ke depannya, dan mudah-mudahan kita bisa menginspirasi para siswa-siswi kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu semuanya, barangkali itu dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri. Mari kita sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.